Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Nurul Aziza dengan ujung NIM 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang lumut Bryophyta. Pengertian: lumut atau Bryophyta merupakan tumbuhan sederhana yang hidup di tempat lembab dan belum memiliki jaringan pembuluh sejati seperti xilem dan phloem. Tubuh lumut masih sederhana karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, melainkan yang hanya memiliki rizoid yang berfungsi menyerupai akar untuk menempel pada substrat. Adapun ciri-ciri lumut, yang pertama, hidup di tempat lembab dan teduh. Yang kedua, tidak memiliki pembuluh angkut sejati. Yang ketiga, memiliki rizoid sebagai pengganti akar. Dan yang keempat, bereproduksi dengan spora mengalami pergiliran. Keturunan metagenesis antara gametofit dan sporopit. Fase gametofit lebih dominan dibandingkan sporopit. Adapun klasifikasi lumut. Lumut hati, Hepaticopsida. Contohnya Marchantia. Lumut daun, Bryopsida, contohnya Sphagnum. Lumut tanduk, Anthoceratopsida, contohnya Antheceros. Adapun juga peranan lumut sebagai pionir pada lingkungan tandus, membantu pembentukan tanah, dan digunakan sebagai media tanam, misalnya Sphagnum. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang paku Petridophyta. Pengertian paku. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang sudah memiliki jaringan pembuluh, xilem dan phloem, namun masih berkembang biak dengan spora dan belum menghasilkan biji. Adapun ciri-ciri tumbuhan paku, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki pembuluh angkut, xilem dan phloem, berkembang biak dengan spora, mengalami metagenesis daun muda menggulung, synat vernation. Spora biasanya terdapat pada sorus di bagian bawah daun. Ada juga klasifikasi paku. Paku purba, Psilopsida. Paku kawat, Lycopsida. Paku ekor kuda, Sepnosida. Paku sejati, Pteropsida. Peranan tumbuhan paku tanaman hias biasanya suplir, bahan obat tradisional, menjaga ekosistem, dan membantu menjaga untuk keseimbangan ekosistem. Di sini saya pun akan menjelaskan tentang Gymnospermae. Pengertian Gymnospermae. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka, yaitu tumbuhan yang menghasilkan biji, tetapi bijinya tidak tertutup oleh buah. Ciri-ciri Gymnospermae memiliki akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak dengan biji terbuka, memiliki pembuluh angkut yang berkembang biak atau baik, umumnya berupa pohon berkayu. Alat reproduksi berupa Strobilus conus. Ada juga klasifikasi Gymnospermae, yaitu Kikasdophyta, contohnya Kikas rumpi atau pakis haji. Ginkgophyta, contohnya Ginkgo biloba.
Coniferophyta contohnya Pinus, Genoptophyta contohnya Genetum genemon atau melinjo. Peranan Gymnospermae penghasil kayu pinus, bahan makanan melinjo. Dia juga sebagai tanaman hias penghasil resin dan terpetin. Di sini juga saya akan menjelaskan kesimpulan yang akan sebagai penutup video dan dapat disimpulkan bahwa lumut, paku, dan Gymnospermae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki peran penting dalam berkembang dan evolusi tumbuhan di bumi. Ketiga kelompok ini menunjukkan tahapan perkembangan struktur tubuh tumbuhan dari yang sederhana hingga kompleks. Lumut Bryophyta merupakan tumbuhan yang paling sederhana karena belum memiliki jaringan pembuluh angkut sejati seperti xilem dan phloem. Lumut umumnya hidup di tempat yang lembab dan berkembang biak dengan spora. Selain itu, lumut memiliki struktur tubuh yang sederhana dan hanya memiliki rizoid sebagai pengganti akar. Meskipun ukurannya kecil, lumut memiliki peranan penting dalam ekosistem seperti membantu menjaga kelembapan tanah, menjaga erosi, serta menjadi pionir dalam proses pembentukan tanah di lingkungan baru. Selanjutnya itu, tumbuhan paku Petridophyta merupakan kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya lebih maju dibandingkan lumut. Tumbuhan paku sudah memiliki jaringan pembuluh angkut serta organ tubuh yang lebih lengkap, yaitu akar, batang, dan daun sejati. Namun tumbuhan paku masih berkembang biak menggunakan spora dan belum menghasilkan biji. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran, keturunan atau metagenesis antara fase gametofit dan sporopit. Tumbuhan paku banyak ditemukan di daerah tropis yang lembab dan memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Sebagai tanaman hias, bahan obat tradisional, serta berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!